Shalom, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada saat ini kita kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 8 bagian kedua. Dan Ibu tetap ingatkan kita semua untuk tetap menjaga protokoler kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar pelajaran agama Kristen, mari kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan agar Tuhan menolong kita, memberikan hikmat dan akal budi untuk mengerti dan memahami pelajaran ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga, memimpin, memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali lagi mempelajari pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran ini ya Tuhan, dan lebih daripada itu kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran agama Kristen kami hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kita pada saat ini adalah masih bab 8 tentang tantangan zaman milenial. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas mengenal generasi milenial. Dan kita juga sudah tahu bahwa generasi milenial memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, bertindak rasional daripada irasional. Yang keempat, menghargai prestasi. Yang kelima, bebas berpendapat. Dan yang keenam, menghargai harkat hidup orang lain. Nah, saat ini kita akan belajar yang kedua. Anak-anak, Ibu ingin mengajak kita melihat beberapa gaya hidup yang berkembang di zaman milenial ini. Yang pertama, individualisme. Istilah individualisme berasal dari bahasa Latin invidus, yang artinya individu, perorangan, pribadi, atau seseorang yang menempatkan diri pada kedudukan utama atau yang paling penting dalam segala hal. Bagi individualisme, kepentingan pribadi adalah norma, acuan, atau dasar yang paling penting untuk menentukan sebuah kesimpulan, sedangkan norma di luar dirinya sendiri bersifat relatif. Dalam Alkitab mengajarkan agar dalam hidup bersama hendaklah kita saling menolong dan menanggung beban. Nah, ini dapat kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 14. Dan kita dapat melihat juga Tuhan Yesus memberi teladan yang mulia bahwa Ia rela mengosongkan dirinya untuk taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 7. Bahkan jemaat mula-mula bertumbuh dalam iman dengan kebersamaan dan saling memiliki yang kuat. Jadi anak-anak, hati yang mengasihi adalah hati yang peduli pada lingkungan sekitar dan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Maka paham individualistis dapat merusak keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme diartikan sebagai pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup yang sangat utama. Anak-anak,
Ciri hedonisme rupanya sedikit banyak sudah terserap oleh keluarga Lot. Ketika mereka diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Sodom karena Tuhan akan menghancurkan kota itu, Lot berlambat-lambat. Ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 dan 16. Mungkin ia tidak percaya bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom. Mungkin pula ia merasa sayang untuk meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidup di situ. Yang jelas, istri Lot binasa karena hatinya tidak bisa lepas dari Sodom. Kejadian 19 ayat 26. Hedonisme menjalani hidupnya dengan bersenang-senang, berpesta pora, dan berpelesiran sebagai tujuan utama hidup. Mereka tidak memikirkan apakah hal itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Yang penting adalah mereka dapat menikmati apapun yang mereka anggap sebagai kenikmatan dan kesenangan. Jadi, hedonisme membuat manusia lupa kepada Tuhan. Kehidupan ini diam-diam membelenggu kita lalu menjauhkan diri kita dari Tuhan dengan hidup serba mewah dan menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Nah, kadang memang kita tidak dapat memilih lingkungan yang lebih baik. Bahkan mungkin kita dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan yang memerlukan kasih Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah selalu waspada dan tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan dan tetap berdoa dan membaca firman. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok orang melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produk secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Nah, hal tersebut menjadikan manusia pecandu dari suatu produk sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah dihilangkan. Ada beberapa hal yang mendorong membawa wabahnya konsumerisme dalam masyarakat. 1. Pencitraan diri. Memiliki suatu produk tertentu biasanya menunjukkan citra atau prestise seseorang. Nah, semua ini menunjukkan gaya hidup dengan gengsi dan prestise yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan status pribadi dalam masyarakat sosial. Pandangan masyarakat terkadang ditentukan oleh apa yang dikenakan atau yang digunakan seseorang. Contohnya memiliki gawai dengan fitur terbaru atau mengendarai mobil mewah menggambarkan status sosial yang tinggi. Yang ketiga, budaya postmodernisme yang menggemakan persamaan. Barang-barang mewah saat ini tidak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dimiliki semua orang. Yang keempat, murah, mudah, dan menarik. Produsen memproduksi barang dalam jumlah yang besar sehingga dapat diperoleh dengan mudah, harga yang lebih murah, dengan kemasan atau tampilan yang lebih menarik. Nah, hal ini memicu masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan tanpa memikirkan kegunaannya lagi. Nah, anak-anak dalam firman Tuhan, dalam perjalanan di padang gurun bangsa Israel dipelihara Allah dengan daging dan roti mana. Dengan roti mana itu Allah mencukupkan kebutuhan jasmani bangsa Israel karena mengirimkan bagi mereka setiap hari.
Allah memerintahkan mereka untuk mengumpulkan mana setiap pagi, tetapi mereka harus mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup hanya untuk hari itu saja. Mereka tidak diperkenankan menyimpan roti sebagai persediaan makanan untuk hari berikutnya, kecuali apabila keesok harinya adalah hari Sabat. Nah, ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Mengapa bangsa Israel harus menerima roti mana setiap hari demi hari dari Allah? Karena Allah menginginkan mereka terus bergantung hanya kepada Allah, bukan pada persediaan makanan. Oleh sebab itu, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu." Jadi, gaya hidup konsumerisme bukan sekedar hidup boros dan mewah, tetapi gaya hidup yang tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Materialisme adalah pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu termasuk kehidupan manusia pada materi atau kebendaan semata-mata. Ajaran materialisme menetapkan bahwa kehidupan dunia merupakan puncak tujuan manusia dan kebahagiaan dititik beratkan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Sementara agama meletakkan kehidupan ini sebagai perantara dan bukan akhir kehidupan, dan untuk mencapai kehidupan yang kekal dan sempurna mesti melewati gerbang kematian. Jadi, kehidupan dunia merupakan alat untuk menggapai kesempurnaan hakiki dan bukan tujuan hakiki kehidupan manusia. Mari kita lihat akibat buruk daripada materialisme. Akibat buruk yang pertama adalah menyebabkan orang Kristen salah prioritas. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Akibat buruk yang kedua adalah menyebabkan orang menjauhi Tuhan. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Akibat buruk yang ketiga menyebabkan manusia menduakan Tuhan. Matius 6 ayat 24. Dan akibat buruk yang terakhir adalah menyebabkan manusia menjadi kafir, kehilangan kesukaan hidup dengan Tuhan. Sejatinya materi adalah sesuatu yang diberikan Tuhan atau hasil produksi manusia untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Materi bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hidup. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat di mana Tuhan Yesus sering berbicara tentang uang. Dalam kisah persembahan seorang perempuan janda miskin, Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang datang dan memasukkan uang ke dalam peti tersebut. Ini dapat kita baca dalam Markus pasal 12 ayat 41. Bagi Yesus, hal memberi bukanlah masalah pribadi seperti yang sering kita lakukan sekarang, tetapi masalah umum dan merupakan kesempatan untuk mengajarkan tentang persembahan dengan pengorbanan. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan lain, yaitu tentang penabur benih, petani yang kaya, kisah orang muda yang kaya, dan bahkan tentang Zakheus.
Tuhan Yesus memperlihatkan bahaya yang ditimbulkan oleh materi atau kekayaan yang selalu diinginkan manusia. Lukas pasal 6. Peringatan Tuhan Yesus sangat keras. Celakalah kamu, hai yang kaya. Lukas 6 ayat 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19. Anak-anakku sekalian, hati manusia hanya mempunyai satu ruang untuk satu pengabdian. Kita hanya dapat mempercayakan diri kepada satu Tuhan saja. Maka, siapakah yang menguasai hatimu saat ini? Uang dapat digunakan untuk memperkaya hubungan orang percaya dengan Allah dan memberkati umat manusia lainnya. Sekularisme. Sekularisme adalah satu kepercayaan atau paham yang memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia seperti politik, pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Paham ini menganggap bahwa urusan agama atau ketuhanan tidak boleh dicampurkan dengan urusan negara, politik, dan pemerintah. Penganut paham sekuler akan memisahkan agama dari kehidupan. Mereka membatasi agama hanya pada urusan ibadah saja, terkait dengan bagaimana beribadah kepada Tuhan, dan untuk urusan kehidupan seperti bernegara, berpolitik, berekonomi, dan sebagainya, agama tidak boleh ikut campur. Pada akhirnya, merekalah yang berkuasa membuat aturan-aturan untuk mengatur kehidupannya tanpa harus mempedulikan aturan Tuhan dalam ajaran agama. Tuhan tidak diberi tempat dalam kehidupan. Dalam masyarakat sekuler, agama tidak ditolak. Namun, agama harus menyesuaikan kehendak masyarakat. Ajaran agama yang tidak cocok lagi perlu dibuang atau disimpan dalam museum. Paham ini adalah wacana meniadakan Tuhan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Anak-anakku sekalian, melalui materi bab 8 tentang tantangan zaman milenial, kita baru mempelajari dua hal, yaitu mengenal generasi milenial dan gaya hidup generasi milenial. Untuk materi yang ketiga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, kita hidup di zaman milenial. Kita tidak dapat menghindarkan diri kita di zaman milenial ini. Namun, diperlukan hikmat dan akal budi untuk menjalani hidup ini. Untuk mendapatkan hikmat dan akal budi, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Allah akan membuat kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini, dan kita pun tahu apa yang harus kita lakukan agar menjadi garang dan terang di zaman milenial ini. Ibu percaya dengan setia beribadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa, anak-anakku sekalian pasti dapat menjadi teladan di tengah-tengah zaman milenial ini. Baiklah, melalui pelajaran ini Ibu ingin memberikan tugas. Bacalah Matius 26 ayat 6 sampai ayat 12. Kemudian
Tulislah apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Lalu, apa tantangan murid-murid Yesus terhadap pengurapan tersebut? Dan apakah tantangan Yesus terhadap perlakuan perempuan itu terhadap dirinya? Nah, ini tugas. Tolong dikerjakan dan diserahkan kepada ibu melalui classroom. Anak-anak, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kita bersama-sama. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ibu yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena kami sudah selesai mempelajari pelajaran agama Kristen tentang zaman milenial. Tuhan, tolonglah kami khususnya sebagai orang muda agar kami tetap dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah zaman milenial ini ya Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat menjadi teladan bagi teman sahabat kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Shalom.